Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Kusumawardani dari Pendidikan Bisnis A 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya dalam UTS Statistika Ekonomi. Pertama-tama saya memilih data sebagai berikut ini, yaitu data berat badan siswa di SMK Cerdas Bangsa yang kelasnya ada 6 dan jumlah frekuensinya ada 30. Selanjutnya, saya membuat distribusi frekuensi untuk pertanyaan. Yang pertama ini, tentu saja kelas, berat badan, dan frekuensi. Selanjutnya, mencari frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif ini, itu, dengan cara frekuensi, sebelumnya ditambah sama frekuensi kumulatif. Jadi misalkan ini dimulai dari 5 karena 0 ditambah karena 0 ditambah 5, jadinya ini hasilnya 5. Nah, terus 5 ini ditambah 8, hasilnya 13, dan seterusnya 13 ditambah 4, hasilnya 17, dan seterusnya sampai bawah. Nah, untuk hasil akhir frekuensi kumulatif ini harus sama dengan jumlah frekuensi. Jadi misalkan jumlah frekuensi di sini kan tertera 30, maka frekuensi kumulatifnya pun yang akhir juga harus 30. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi relatif, rumusnya itu frekuensi dibagi, jadi ini frekuensi ini nih, dibagi jumlah frekuensi. Jadi dimulai dari 5. 5 dibagi 30 hasilnya 0,17. Selanjutnya 8 dibagi 30 hasilnya 0,27, dan seterusnya sampai bawah. Selanjutnya ada frekuensi kurang dari. Nah, frekuensi kurang dari ini hampir sama caranya dengan frekuensi kumulatif. Jadi, namun dia diawali dengan 0. Jadi, 0 tambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya baru 0 ditambah 5, hasilnya 5. Nah, 5 ini ditambah 8, maka hasilnya 13. Dan seterusnya sampai bawah. Sama dengan frekuensi kumulatif, frekuensi kurang dari pun hasil akhirnya juga harus sama dengan jumlah frekuensi. Jadi, harus 30 kalau jumlah frekuensinya 30. Nah, yang selanjutnya itu ada frekuensi lebih dari. Kalau frekuensi lebih dari dimulainya dari 30. Jadi, frekuensi dikurang 0, jadi 30. Nah, 30 ini dikurangin frekuensi yang pertama. Jadi 30 dikurang 5 sama dengan 25. 25 dikurang 8 sama dengan 17, dan seterusnya sampai bawah. Semoga penjelasan tentang distribusi frekuensi ini jelas, maka saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini membuat diagram histogram dan poligon. Apa sih bedanya histogram dan poligon? Nah, bedanya ini cuma di bentuknya. Kalau histogram ini berbentuk batang, seperti ini, diagram batang. Kalau poligon ini berbentuk garis. Tuh. Untuk isi dari diagram histogram maupun poligon sama-sama. Jadi di bawahnya ini adalah kelas ke. Jadi intervalnya ini di bawah, tuh sama kayak ini, interval di bawah. Selanjutnya untuk yang di samping ini itu frekuensi. Ini frekuensi. Jadi data berat badan 36 sampai 40 itu frekuensinya 5 orang. 41 sampai 45 ini frekuensinya 8 orang. Sama kalau poligon juga sama 36 sampai 40 5 orang. Jadi ini kalau poligon ini kelihatan dari titik-titiknya. Nih, jadi ini titiknya ada di 5. Data 41 sampai 45 titiknya ada di 8. Seperti itu. Mudah bukan cara membuat diagram histogram dan poligon. Selanjutnya kita next. Ada kurva Ogif. Nah, kurva Ogif ini hampir sama dengan diagram poligon, cuman bedanya kalau kurva Ogif ini tuh garisnya dia ada 2 gitu. Nah, dari mana sih cara ngedapetin garis dari kurva Ogif ini? Nah, caranya itu
ini di bawah masih sama, jadi panjang interval. Lalu yang biru tua ini nih, ini frekuensi kurang dari. Sama frekuensi kurang dari kan tadi udah kita cari tuh di awal. Nah, jadi ini hasilnya kita bikin kurva kayak gini. Ini frekuensi kurang dari, dan yang ini frekuensi lebih dari. Setelah itu, jadi nanti dia berbentuk silang gini, karena kan tadi frekuensi yang kurang dari itu dimulainya dari angka 0. Nah, kalau frekuensi lebih dari dimulai dari angka 30. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitung ini, untuk bisa mencari rata-rata hitung, kita memerlukan berat, data berat ini yang interval, lalu ada frekuensinya pasti. Selanjutnya ada titik tengah nih teman-teman. Nah, titik tengah ini diperoleh dari panjang interval ini dibagi 2. Jadi misalkan 36 ditambah 40 dibagi 2, maka hasilnya jadi 38. 41 ditambah 45 dibagi 2 hasilnya 43. Seperti itu, selanjutnya sampai bawah. Lalu dibutuhkan juga F kali X, jadi frekuensi dikali titik tengah. Ini gampang banget, tinggal dikali aja. 5 dikali 38 hasilnya 190, 8 dikali 43 hasilnya 344, dan seterusnya sampai bawah. Sampai kelas ke-6. Nah, untuk menghitung rata-rata hitung, rumusnya itu ada sigma fx per n. Sigma fx tuh maksudnya jumlah dari fx ini, f dikali x, jumlahnya kan ini nih, 1480. Nah, n itu adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 30. Jadi, rata-rata hitung adalah 1480 dibagi 30 sama dengan 49,3. Selanjutnya, kita akan mencari median. Nah, apa aja sih yang diperlukan untuk dapat mencari median? Nah, yang diperlukan ialah data berat, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Tadi kan frekuensi kumulatif udah kita coba cari kan, ya, dari yang awal, dari yang ini 5 tambah 0 sama dengan 5, terus 5 ditambah 8, 13, seterusnya sampai kelas ke-6. Nah, jadi itu tinggal kita cari mediannya. Maaf ini salah tulis, harusnya median. Ini harusnya median ya teman-teman. Nah, median ini rumusnya TB plus L dikali setengah N min FK dibagi F. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, yang dimaksud TB ini adalah batas bawah median. Jadi, sebelum mulai ngitung masuk ke rumus median yang ini, kita harus cari letak median itu di mana. Nah, untuk mencari letak, itu rumusnya N per 2. Jadi, N-nya itu jumlah frekuensi dibagi 2. N per 2, maka kan 15 tuh, 30 bagi 2, 15. Kita hitung nih, dari 5 ditambah 8. 5 ditambah 8 kan 13. Nah, berarti belum mencapai 15 kan, berarti ditambah 4. Nah, itu kan itu masuk tuh 15 ya kan di sini. Maka letak frekuensi itu ada di interval ke 46 sampai 50. Gitu. 46 sampai 50, terus maka frekuensinya 4 gitu. Sekali lagi ini saya kasih tahu bahwa ini tuh salah, harusnya tulisannya median. Oke, teman-teman? Nah, kalau udah tahu nih letaknya, maka batas bawahnya itu dari sini nih, TB ini diambil dari ini. Kan ini kan batas bawahnya 46. 46 ini dikurang 0,5, jadi 45,5. Terus ditambah L. L ini adalah panjang kelas interval. Jadi panjang kelas interval itu dari 46 sampai 50 itu berapa?
Di sini kan 5 tuh, 46, 47, 48, 49, 50. Maka hasilnya 5. Nah, berarti panjang kelas intervalnya 5, terus setengah kali N itu sama kayak letak tadi, yaitu 15. Nah, FK ini adalah frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, atau frekuensi kumulatif itu data sebelum median, data sebelum frekuensi median. Jadi kan mediannya di 46 sampai 50 ini nih, maka frekuensinya 4 dong. Nah, frekuensi kumulatif itu ada di sebelumnya frekuensi, jadi 13 gitu. Nah, ini tinggal 15 dikurang 13 dibagi 4. 4 itu tadi frekuensi ya. Ini kan frekuensinya dia jatuhnya di 4. Udah deh, tinggal masukin satu-satu. TB-nya 45,5, L-nya 5, terus setengah N-nya 15, FK-nya ini 13 per 4. Hasilnya 48. Gampang kan teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan nyari modus. Pasti banyak yang tahu lah ya, modus itu kan data yang paling besar gitu. Nah, maka dari itu untuk mencari letak modus itu gampang. Jadi cari aja frekuensinya yang paling besar. Nah, di sini kan frekuensi yang paling besar adalah 8. Maka modusnya di 8. 41 sampai 45 frekuensi 8. Rumus modus itu sendiri adalah TB ditambah L D1 dibagi D1 tambah D2. TB itu tadi sama teman-teman. Jadi TB itu batas bawah letak dari modus. Jadi kan ini letaknya batas bawahnya 41 dikurang 0,5 jadinya 40,5. Panjang kelas intervalnya 5. Nah, D1-nya ini diperoleh dari frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya. Jadi 8 dikurang 5, maka menghasilkan 3. Nah, untuk D2-nya, frekuensi modus dikurang data sesudahnya. Jadi 8 nih dikurang 4, maka hasilnya 4. Nah, jadi tinggal dimasukin aja. 40,5 ditambah 5 dikali 3 dibagi 3 ditambah 4. Hasilnya 42,64. Nah, kira-kira begitu teman-teman penjelasan tentang rata-rata, median, dan modus. Selanjutnya, hubungan rata-rata, median, dan modus. Nah, dari data yang tadi itu diperoleh bahwa rata-ratanya ini 49,3, mediannya 48, dan modusnya 42,7. Maka hubungannya adalah modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari rata-rata. Nah, jika rata-rata lebih besar daripada median dan median lebih besar daripada modus, maka pada kurva distribusi frekuensi ini terletak di sebelah kiri. Condongnya ke kiri maksudnya. Nah, rata-rata ini terletak di sebelah sini ya teman-teman. Ini mediannya di tengah-tengah dan ada modus. Gitu. Jadi kurva distribusi frekuensi ini berbentuk menceng ke kiri gitu teman-teman. Lalu, apakah rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik? Jawabannya iya, karena dapat dilihat dari hubungannya condong ke kiri kurvanya. Maka rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik karena rata-rata hitung merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili kepusatan data, serta datanya memiliki nilai yang tidak terlalu rumit pula. Setelah kita menghitung median, modus, rata-rata, dan hubungan dari ketiga perhitungan tersebut, selanjutnya kita beralih ke range. Apa sih itu range?
Nah, range itu adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Dapat dari mana nilai tertinggi dan terendahnya? Nah, nilai tertingginya ini dan nilai terendah dapat dari interval yang tadi awal gitu kan. Nah, intervalnya kan ini kan paling rendahnya ini kan 36, paling tingginya 65. Maka untuk mencari range 65 dikurang 36 sama dengan 29. Oke, selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi itu cukup banyak, jadi tuh perjalanannya cukup jauh nih kalau standar deviasi. Jadi tadi di awal kan kita udah nyari berat, kita udah ada nih berat sama frekuensi. Terus tadi kita udah cari titik tengah, kita juga udah cari frekuensi dikali titik tengah. Selanjutnya, untuk standar deviasi ini harus mencari X dikurang rata-rata hitung, lalu ada X dikurang rata-rata hitung pangkat 2, dan ada F dikali X dikurang rata-rata hitung dipangkatkan 2. Jadi lumayan panjang perjalanannya. Pertama, untuk mencari X dikurang rata-rata hitung, caranya gampang, tinggal 38 nih, dikurang rata-rata hitungnya kan tadi 49,3, maka hasilnya min 11,3. Itu nggak apa-apa kalau min, emang udah wajar gitu kan. Terus 43 dikurang 49,3 hasilnya 6,3. 48 dikurang 49,3 hasilnya min 1,3. Dan seterusnya sampai kelas ke-6. Itu sama. Selanjutnya, untuk mencari X min rata-rata hitung dipangkatkan 2, tinggal minus 11,3 dipangkat 2, jadi hasilnya 127,69. Minus 6,3 dipangkatkan 2, hasilnya 39,69. Dan seterusnya sampai kelas ke-6 gitu, teman-teman. Selanjutnya, cari frekuensi dikali X min rata-rata hitung dipangkat 2. Jadi ini nih tinggal dikali, jadi yang X min rata-rata hitung pangkat 2 ini tinggal dikali aja ke frekuensi. Nih, 127,69 dikali 5 hasilnya 638,45. 39,69 dikali 8 hasilnya 317,52 dan seterusnya. Untuk kalau udah selesai semua nih, udah cari 77-nya tabel, maka kita gampang tinggal cari si standar deviasi. Standar deviasi itu diperoleh dari jumlah yang ini nih, jumlah fx rata-rata pangkat 2 dibagi n min 1. Jadi kan ini jumlahnya itu 2097,3. Ini dibagi 30 kurang 1 kan 29. Jadi tinggal 2097,3 dibagi 29, hasilnya 72,32. Akar 72,32 itu 8,50. Gitu teman-teman. Jadi untuk standar deviasi itu sendiri harus nyari dulu satu-satu sampai 7 kolom. Baru bisa diselesaikan gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita cari koefisien relatif. Untuk mencari koefisien relatif itu ada 2. Ada koefisien range, ada koefisien standar deviasi. Koefisien range diperoleh dari nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi nilai tertinggi ditambah nilai terendah. Ini harusnya ditambah ya teman-teman. Dikali 100. Jadi 65 dikurang 36 dibagi 65 ditambah 36 dikali 100. Hasilnya 29 dibagi 101 dikali 100. Sama dengan 0,2872 dikali 100, hasilnya 28,72. Selanjutnya ada koefisien standar deviasi. Koefisien standar deviasi itu tinggal standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Tadi kan kita udah cari standar deviasi nih, hasilnya 8,50. Nah, rata-ratanya kan tadi hasil rata-ratanya 49,34. Langsung dikali 100 aja, teman-teman. Nah, jadi tinggal 0,1723 dikali 100
Hasilnya 17,23. Oke deh teman-teman, jadi sekian sedikit penjelasan tentang statistik ekonomi kali ini. Nah, mohon maaf tadi kalau ada yang salah tandanya, kayak tadi nih harusnya media ya teman-teman, tapi jadinya modus, maaf salah nulis. Nah, tadi juga nih koefisiennya harusnya nilai tertinggi ditambah nilai terendah. Selebihnya kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf, eee, karena manusia ini tidak luput dari salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.